Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa Provinsi Bengkulu adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya adalah sumber daya lautnya. Provinsi Bengkulu ini juga dikenal dengan provinsi yang lebih luas lautannya dibanding daratannya. Nah, ini adalah salah satu hal menarik yang akan kita bahas hari ini. Tentunya banyak hal-hal yang mau kita tahu nih hari ini dengan tema kita, yaitu melihat Bengkulu dari samudra bersama dengan Pak Ade Wijaya. Beliau ini adalah seorang sejarawan. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Ade. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bersemangat gak Pak Ade? Semangat hari ini. Semangat hari ini. Kita hari ini semangat untuk mengedukasi juga ya Pak Ade ya. Betul. Pak Ade, sekarang kegiatannya apa aja nih Pak Ade? Menjelang akhir purna tugas tahun ini, saya masih bekerja di Kesbangpol Provinsi Bengkulu sebagai ASN ya, di Pemprov Provinsi Bengkulu. Sudah mulai menyusun persiapannya ini Pak Ade? Persiapan untuk purna tugas sudah, tapi nanti akan berkaitan dengan sejarah dan budaya dan seterusnya. Oh, tetap di sejarah. di jalur itu. Jalur itu ya. tetap di jalur yang sama ya Pak Iya. Ade ya. Nah Pak Ade ini kan adalah seorang sejarawan yang masyarakat juga banyak yang kenal nih Pak Ade sebagai tokoh tersebut. Kalau boleh tahu aslinya Pak Ade dari mana asalnya? Saya itu orang Indonesia ya. Ah iya benar. Karena orang tua itu lahirnya dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, tapi lahir di Bengkulu, dan mereka juga datang ke Bengkulu itu ketika pembentukan atau pembukaan yang namanya Kebun Teh Kabawetan sebagai Menteri Kesehatan. Gitu awalnya. Ya. Berarti Pak Adenya juga dari kecilnya di sini di Bengkulu. Di Kepahyang dulunya. Saya okay. pindah ke Bengkulunya tahun 75 akhir. 75 akhir. Ketika di Bengkulu mau membangun termasuk wilayah TVRI ini. Ketika awal-awal pembangunan TVRI komplek ini gitu. Kita sempat cerita tadi sebelum ini ya Pak Ade ya. Ternyata dulunya TVRI ini adalah kebun ya Pak Ade. Menarik sekali. Oh, bahas sejarah ini kayaknya nggak akan ada habisnya ya Pak Ade ya. Karena banyak hal menarik juga yang mau kita ketahui gitu loh. Kalau Pak Ade sendiri, kenapa sih awalnya tertarik ingin mengetahui tentang sejarah Bengkulu sampai sekarang dikenal sebagai sejarawan gitu? Ya, sejarawan itu cuma sebutan ya bagi orang yang dapat ilmu. Iya, benar. Menelusuri pendidikan di bidang sejarah. Ada orang yang menulis sejarah tapi tidak disebut sejarawan. Metode-metode yang mereka gunakan bukan metodologi sejarah. Gitu. Ada orang yang senang menulis sejarah, tapi dia tidak disebut sejarawan. Pemerhati sejarah belum tentu sejarawan. Karena ada metodenya itu ya? Metodenya tidak dia gunakan dalam menganalisa, meneliti, dan segala macamnya. Nah, ini yang kadang-kadang antara sejarawan, pemerhati sejarah, dan juga penulis sejarah, di mana biasanya penulis sejarah itu menulis, tapi datanya kadang-kadang tidak sesuai dengan metodologi sejarah. Nih, ini yang sering terjadi miskomunikasi data. Nah, itu ya. Nah, ini terjadi banyak sekali di Bengkulu. Bukan Bengkulu saja sih sebenarnya, tapi semua orang berhak untuk mengeluarkan pemahamannya, pengetahuannya tentang apa itu sejarah. Sejarah itu kan adalah peristiwa-peristiwa masa lalu, baik perorangan, apakah itu provinsi, apakah kelompok, termasuk kita. Kalau kemarin kita kehujanan, ya sejarah kita tahun ini adalah kehujanan kemarin. Nah, itu dalam sejarah hidup kita itu ada. Nah, kalau mengapa tertariknya, Pak? Apa karena Pak Ade tidak melihat tulisan-tulisan tersebut tidak berdasarkan metodologinya, akhirnya muncul nih? Nah, ketertarikan itu kan diawali dengan banyak sekali peristiwa yang masih simpang siur ya. Menurut cerita orang ini begini. Iya, jadi berbeda-beda ya Pak. Berbeda-beda, tapi itu memang memori kolektif mereka yang beda. Oh, oke. Orang ini sepenggal, seperti kata dalam cerita kan, kalau melihat
orang buta melihat memegang gajah, oh gajah itu gini, gini. Nah, seperti itulah sejarah. Hanya di awalnya saja orang tahu atau di akhirnya saja ataukah di tengahnya saja. Tapi orang juga tidak melihat apa situasi global, situasi sekitar, situasi yang lainnya. Iya. Nah, seperti kita lihat tahu ya, Bengkulu itu kan dia bilang, oh potensi sejarahnya banyak. Ya memang banyak, potensinya banyak, tapi sumbernya di mana-mana. Nah itu yang jadinya membuat anak-anak sekarang juga kesulitan ya Pak Ade ya? Nah sekarang kita bicara aja Bengkulu. Oh, ketika kita bicara tentang sejarah Bengkulu, pasti orang larinya kemana? Ke kota. Iya, ke kota. Padahal Bengkulu itu Luas. mulai dari Muko-Muko sampai Seluma. Kaur. Kaur. Sekarang, Ya, kalau ya, dulu sekarang. sampai ke Teluk Belimbing. Teluk Belimbing namanya. Iya, di Lampung. Oh. Itu. Oh iya iya. Ya, nah itu. Nah, sepenggal ini fragmen itu. Nah, tugas sejarawan itu ini mengambil fragmen ini, dan menyatukannya sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, sampai sekarang itu belum ada yang utuh itu belum. Kita masih menyisakan fragmen gitu. Gitu. Jadi harus lebih untuk mengetahuinya juga harus lebih apa ya? Untuk memilih buku sumber bacaannya juga harus lebih selektif ya Pak De? Ya lebih selektif, tapi juga harus punya bahasa ya. Pemahaman bahasa. kita bahasa Belanda, bahasa Inggris. Oke. Kemungkinan juga bahasa asli kita, bahasa Serawai, bahasa Rejang yang ditulis dalam huruf ulu. Kadang-kadang menyimpan juga itu sejarah-sejarah lokalnya. Nah, ada juga kalau tidak ada sejarah dalam huruf ulu, dalam naskah Melayu yang huruf Arab, huruf A ya. bahasa Melayu. Nah, itu juga banyak itu. Tentang asal usul Bengkulu itu adanya di situ. Nah, ada juga di dalam bahasa Belandanya ada gitu. Tapi aslinya yang dari bahasa Melayu tadi, huruf Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Nih, itu usaha-usaha Belanda juga sih sebenarnya untuk membukukan tentang sejarah kita gitu. Oke. Nah, Pak Ade mungkin kan ada nih yang baru tertarik seperti itu, anak-anak muda terkhususnya ya, baru tertarik untuk mengetahui mengenai sejarah Bengkulu ini sebenarnya seperti apa sih. Nah, langkah awal yang bisa dilakukan apa Pak Ade? Nah, memang akhir-akhir ini banyak ya kita lihat di YouTube lah itu ya. Sejarah ini, tapi mereka lupa. Dalam metodologi sejarah itu namanya heuristik. Oh ya. Heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, inilah 4 ini. Heuristik itu penelusuran sumber. Jadi sumber itu baik tertulis, lisan, itu ditelusuri dulu, dikumpulin dulu sebanyak-banyak mungkin. Nah, setelah itu kita pahami ada, kita melakukan kritik terhadap sumber ini. Ini ada nggak sumber ini kira-kira bersamaan nggak dengan yang tertulis dan yang lisan tadi? Langsung dikonfirm. Harus gitu ya? Kita langsung konfirmasi langsung. Karena ilmu kita tadi ya, mengkritik, setelah itu kita kritik. Oh, kalau antara sumber lisan dan tulisan ini ada, berarti ini cukup betul. Nah, kita lakukan kritik lagi. Kritiknya apa? Ini kira-kira tahun berapa sih mulainya? Nah, kalau ini hanya satu periode, berarti ini ceritanya bohong. Gitu. Jadi memang banyak sisi. Banyak harus diperhatikan dalam penulisan sejarah. Itu artinya tidak mudah ya Pak De ya. Mudah. Tidak ujuk-ujuk dari mendengar cerita kiri dan kanan langsung bisa menulis. Bukan seperti itu ya Pak De ya. Tapi itu diperbolehkan. Karena mencari fragmen-fragmen yang hilang. Jadi diperbolehkan, cuman tidak dapat dikatakan dia itu sebagai sumber sejarah yang benar, valid, ya? gitu, yang valid itu. Seperti itu ya Pak Ade. Nah, Pak Ade dulu awalnya ketika mengetahui sejarah Bengkulu ini kan luas Pak Ade. Ya. Itu awalnya dari mana dulu Pak Ade waktu itu? Dari sisi mana dulu? Waktu itu kan kebanyakan kita cerita tentang kepahlawanan ya, semua pahlawan daerah siapa. Yeah. Sampai sekarang aja pahlawan daerah yang asal Bengkulu siapa? Yang ditetapkan oleh peraturan daerah kan belum. Iya. Adanya yang diasingkan. Yang diasingkan. Nah,
Seperti contoh Simpang 5 Ratu Samban, yang kita kenal dengan Simpang 5, Simpang 5. itu siapa nama aslinya? Itu kan ada lagunya itu. Oh iya Pak Ade, Ada lagunya itu. Makanya tidak sembarangan orang meletakkan nama itu ya. Simpang 5. Itu kan Marjati, Pasirah Marjati. Persiram Marjati. Kemudian kita kenal waktu itu ada namanya sejarah pahlawan daerah Burniat. Oh jadi gang, nama gang sekarang Nama ya? jalan itu kan, Iya, nama jalan. Mm. Nah, memang kewajiban pemerintah daerah itu membuat nama-nama jalan itu memang benar. Nah, sekarang nama jalannya cuma berapa? Itu tahun berapa dibuat? Burniat, kemudian Indracaya. Indracaya itu kan siapa dia? Presiden pertama kan, setelah RI Merdeka. Iya benar. Walaupun dia mundur cuma 3 bulan gitu kan, tapi itu mempunyai sejarah di situ. Tetap masuk ya Pak Ade? Tetap namanya. Nah, nama Indracaya cuma satu-satunya di situ. Tahu di mana Jalan Indracaya? Di mana itu Pak Ade? Di Jalan Balai Raya Semara itulah satu jalan itulah nama Jalan Indrajaya. Indracaya. Indracaya. Iya. Oh begitu. Nah Pak Ade, nanti kita bahas lagi ya Pak Ya. Ade. Sekarang kita jeda sebentar. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.